Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam channel YouTube ini, Murabbi Asri Nafsaka Wad'u Ghairuk. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang mujahadah sebagai pilar di dalam pembinaan umat. Sobat soleh rahimakumullah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar bermujahadah dan berjuang di jalannya, dan siapa yang sekedar bermain-main saja. Orang-orang yang beriman memahami bahwa jalan ini adalah jalan yang mesti dilakoni secara serius dan bersungguh-sungguh, bukan untuk sekedar bermain-main saja. Sementara kaum munafikin justru menganggap urusan ini hanyalah sekedar gurauan dan bahan candaan belaka. Firman Allah SWT, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. At-Taubah 65 dan 66. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ada sekelompok kaum munafikin ikut dalam perang Tabuk, dan mereka berkata, kami tidak melihat seperti para qari kami itu, maksudnya adalah Nabi dan sahabat-sahabatnya, paling besar perutnya, paling dosa ucapannya, dan paling penakut pada saat perang, dan ejekan-ejekan lain semisalnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Nabi telah mengetahui apa yang mereka katakan, mereka datang meminta maaf dan berkata, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja, yakni kami mengatakan ucapan yang kami tidak bermaksud mencela dan menghina. Allah membantah dengan menjelaskan ketidakbenaran alasan mereka dan kebohongan mereka dalam hal itu. Katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Mengolok-olok Allah dan Rasulnya adalah kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Hal ini karena fondasi Islam dibangun di atas sikap pengagungan terhadap Allah, agama, dan Rasulnya. Sementara memperolok-olokkan sesuatu darinya sangat bertentangan dan bertabrakan dengan fondasi utama ini. Oleh karena itu, begitu mereka datang kepada Rasul untuk meminta maaf dengan ucapan itu, Rasul hanya menjawab, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Sobat soleh, sungguhnya Allah itu Maha mengetahui juga amal kebaikan yang dilakukan oleh para hambanya. Dia tidak akan menyia-nyiakannya
dan pasti akan memberikan balasannya. Firman Allah Ta'ala, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan senang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergembira ria dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 169-171. Sobat soleh, oleh karena itu yang diperlukan bagi kita sekarang ini adalah kesabaran tanpa batas dalam bermujahadah di jalannya. Firman Allah Ta'ala, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Surat Ali Imran ayat 142. Sobat soleh, sobat ini murabi, mujahadah itu menghasilkan banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah yang pertama, peningkatan ketakwaan. Hasil utama dari mujahadah adalah peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berusaha untuk menahan hawa nafsu dan menjalani hidup sesuai dengan syariat, ia semakin dekat dengan Allah, menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan penuh kesungguhan. Dengan demikian, semakin hari semakin bertambah rasa takut dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Surat Al-Fatir ayat ke-28. 2. Ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Orang yang menjalani mujahadah akan merasakan ketenangan hati, ketentraman jiwa dalam menjalani hidup meskipun menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Hal ini karena ia tahu bahwa ia sedang berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. orang-orang yang beriman dan yang hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Yang ketiga, mampu mengendalikan hawa nafsu dan godaan berbuat dosa.
Salah satu hasil yang paling jelas dari mujahadah adalah kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu. Ketika seseorang berusaha untuk menahan godaan, baik itu berupa kesenangan duniawi, perbuatan dosa, atau kebiasaan buruk, ia akan semakin kuat dalam mengendalikan nafsunya. Allah akan membukakan jalan-jalan baginya kepada petunjuk dan kebahagiaan sejati di dalam langkah-langkahnya dan kehidupannya. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat ke-69. Yang keempat, akhlak dan karakter yang lebih baik. Melalui mujahadah, seorang muslim berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Ini mencakup pengendalian emosi, seperti kesabaran dalam menghadapi cobaan, menjaga sikap baik terhadap orang lain, serta menjauhi perilaku tercela seperti pemarah, sombong, iri hati, dengki, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari, Imam Ahmad, dan Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kelima, penghapusan dosa dan pahala yang berlipat ganda. Melalui mujahadah, dosa-dosa seorang akan diampuni oleh Allah dan ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, terutama jika ia menjalani perjuangannya itu dengan sabar dan ikhlas. Dalam hadis, Rasulullah SAW pun bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabi wala wasabin wala hammin wala husnin wala udha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidak seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hasil dari mujahadah adalah kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat soleh rahimakumullah, ujung dari semua perjalanan mujahadah adalah kegembiraan dan kebahagiaan yang abadi di dalam surganya yang penuh kenikmatan, yang tiada tara dan tiada pula bandingannya di dunia ini. Para hamba Allah yang mendapatkan hal itu, mereka memuji Allah karenanya. Dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Allah telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 43. Sobat soleh rahimakumullah, sebagai
closing statement dari pembahasan ini adalah yang pertama, bahwa mujahadah itu diperlukan dan menjadi pilar bagi pembinaan umat karena jalan yang harus ditempuh itu tidaklah mudah. Yang kedua, kesadaran tentang jalan ini sejak dari awalnya mesti dipahami oleh para duat yang memiliki kepedulian terhadap pembinaan umat. Yang ketiga, bahwa mujahadah itu menghasilkan peningkatan ketakwaan, perbaikan akhlak, kedekatan dengan Allah, ketenangan hati, serta keberhasilan dan keberkahan hidup. Sobat soleh, sobat ini mewakili, kiranya kami cukupkan dulu sampai di sini pembahasan tentang mujahadah sebagai pilar ketiga dari pilar-pilar pembinaan umat setelah pilar ilmu dan tarbiyah. Semoga materi ini menambah wawasan dan penguatan semangat bagi para duat yang berkecimpung dalam gerakan perbaikan umat. Terima kasih atas atensi dan perhatian sobat soleh semua. Mohon maaf atas kekurangan. Dukungan senantiasa diharapkan. Semoga Allah selalu berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.